Karena katanya soft depan itu untuk yang sudah haji. Nggak semuanya juga orang yang di Saudi semuanya udah haji. Sebenarnya haji itu berapa hari sih Tat, di sana itu? Kan ada startnya juga tuh. Iya. Nah, startnya kapan, finishnya kapan? Nah, itu gimana tuh Tat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indra, ketemu lagi bersama kita berdua. Minum dulu. Ini tandanya kita belum diganti. PDI masih cinta kami. Gini aja Suyadi. Maesa anak ya Pak Edi. Dan kita sekarang sudah bersama Ustadz tercinta. Sambil minum, sambil santai ngobrol sama Ustadz enak banget. Ini yang adiknya masih belum kembali sampai sekarang. Kakaknya yang kita minta. Iya, ada Ustadz Ridwan Marika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tat, ngomong-ngomong, saya kan baru kemarin mudik Tat. Iya, gimana Bang? Ini terakhir lewat. Mudik itu di bulan-bulan Ramadan. Ini kan di bulan-bulan Syawal, bukan mudik. Karena itu namanya pulang kampung. Dari kemacetan. Gini Tat, ada di satu daerah Tat. Apa sih namanya tuh? Ya nggak tahu dia yang jalanin. Kayak apa? Ini Mekah. Kayak ini Ka'bah tuh, Iya, di satu. Iya. Ya itu. Probolinggo itu. Probolinggo. Baru masuk Probolinggo. Iya. Nah, Miniatur Ka'bah. ngomong-ngomong masalah itu jadi inget haji. Biasanya saya kalau ngomongin sate inget haji, Tad. Haji syukur itu enak banget hajinya tuh. Boleh kita ngobrol tentang haji Tat ya? Boleh. Nah, karena kebetulan Ustadz Marika ini ada usaha baru. Jadi sekarang Ustadz Marika mempunyai usaha yaitu tour and travel untuk haji dan umroh. Haji dan umroh. Namanya adalah Karim, benar Ustadz ya? Karim Tour and Travel. Karim Tour and Travel. Sudah sah ya Tat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sekitar Arab, Mekah sama Madinah ya Tad ya? Jimbaran nggak sih Tad ya? Nah. Oh Jimbaran. Siapa tahu. Kok bisa ke Jimbaran sih? Sebelum umroh makan dulu Jimbaran yang di Bali iya. gitu. Kita bahas tentang haji nih Tat. Gimana? Nah, kalau anak kecil udah bisa haji Tat? Kalau kita ngelihat sekarang anak kecil sudah bisa, dari pemerintah pun sudah boleh. Cuman, nah kalau kita ngelihat dari syarat-syaratnya haji, rukun haji dan lain sebagainya, bahwasannya diantara yang diwajibkan itu ketika kita sudah balik. Kalau belum balik belum wajib. Nah, Kan belum berangkat, udah balik lagi. balik. Iya. Balik. Oh, alasan Iya. Nah, ketika kita sudah balik, baru kita kena kewajiban untuk berhaji. Gitu. Tapi mungkin banyak orang yang tanya, nah terus gimana dong? Dihitung kan nih. Nah, si anak misalnya kita punya pahalanya anak juga. kecil, iya. Kita berangkatkan anak kecil ini, dia dapat pahala tapi pahala sunnah. Oh, bukan pahala wajib. Pahala sunnah berhaji, begitu. Dalam artian nanti ketika anak ini balik, nantinya sudah dewasa, sudah cukup umur, maka dia tetap kena kewajiban untuk mengulang hajinya. Bukan berarti tidak sah ya, yang haji yang dia Sah. pasang jadi sah tapi sunnah. Seperti Berarti belum dapat gelar hak depannya ya. Kan sebenarnya nggak penting ya Tat. Maksudnya di Indonesia ini kadang-kadang kan, ini mohon maaf ya Tat, kadang-kadang isi haknya, ya kan. Nah kalau di luar, maksudnya Ustaz kan banyak pengalaman juga, mereka juga menggunakan Haji itu hanya di sini aja Tad, sama Malaysia kalau Anda dengar. isi hak itu. Iya, yang anak tahu sih ya Indonesia sama. Kalau di luar kayaknya nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah isi. Anak belum pernah dengar. Kalau andai kata di Saudi sana pakai haji, kalau di pasar pakai ji semua. Bisa jadi. Ji, semua. Bisa jadi. Makanya kalau kita lihat tuh polisi-polisi Saudi itu, semua dipanggil apa? Jamaah umroh pun dipanggil ya haji, ya haji. Haji. Nah, Tat, itu ada ini nggak Tat? Ada hukum nggak Tat? Maksudnya kita memberi Gelar haji dengan karena kita sudah berhaji gitu, itu ada hukumnya nggak sebenarnya? Maksudnya apakah tidak diperbolehkan? Apakah memang tidak masalah gitu kan? Ya kalau dari ini nggak ada tuntunannya juga ya. Kalau kita lihat itu sama sekali nggak ada tuntunannya. Apa faedahnya gitu loh? Kalau kita lihat ya, Pakai faedahnya haji, seperti itu. Kita harus tahu faedah dari kita dipanggil haji misalnya. Pak Haji atau Haji. iya Pak Haji. Nah itu kalau kita ngelihat
kan juga tidak membuat orang seperti apa juga. Karena ada sebagian daerah yang kita tahu malah pulang dari haji pecinya berubah. Tuh harus berubah biar kelihatan haji gitu. Oh. Ada yang langsung sholat itu harus di Depan. soft depan Karena sudah haji. karena sudah haji. Ada sebagian tempat, Ana pernah dapat cerita dari teman Ana. Teman Ana cerita ketika dia sudah haji, ini kan, tapi ya namanya kita teman di kampus ya. Ya udah kita biasa aja. Ketika duduk di depan, disuruh mundur sama salah satu jamaah itu. Oh iya. Ya mundur. Itu buat ini. Haji. Ya. Terus ada orang di belakangnya, kebetulan memang daerah itu, dia bilang, kamu tahu nggak dia itu siapa? Dia itu sudah haji berkali-kali. Gitu. Langsung dia minta maaf, karena katanya soft depan itu untuk yang sudah haji. Padahal Kan tidak ada tuntunan. nggak ada. Kalau kita ngelihat tuntunan, siapa nggak aja ada. duluan pertama. Betul. Ya. Karena kan yang paling aula, yang paling utama itu ketika laki-laki softnya yang paling depan. Iya. Iya, bukan berarti terus malah harusnya yang sudah haji ataupun sudah beribadah umroh dan lain sebagainya harus contohkan dong, harus depan. Berarti Jangan telat tapi minta di depan. Kalau itu berlaku beneran ada, berarti yang di Ka'bah tuh depannya orang Saudi semua itu. Kok gitu? Udah berapa kali haji nih? Bener. Yang orang nggak pernah aja Bener, paling bener. belakang menyentuh Ka'bah susah. Kalau kita ngomong seperti itu ya, jadi nggak semuanya. Mungkin bagi kita yang belum tahu, nggak semuanya juga orang yang di Saudi semuanya udah haji. Oh gitu, Ustaz. Iya, itu harus tahu bahwasanya Saudi sendiri pun tidak membiarkan warganya untuk setiap tahun pergi ke haji, karena semua ada batasannya juga. Ada kuota Tetap juga ada berarti, Ustaz. aturan. Ada kuotanya buat Oh. warga negara Saudi pun ada kuotanya, dan mereka dijatah 5 tahun sekali untuk ibadah haji. Internet aja loh ada kuotanya, apalagi haji. Nah, ini ngomong masalah tuntunan lagi nih. Biasanya kalau di Indonesia nih, biasanya nih suka ada pelepasan. Melepas keberangkatan haji. Gue mau pengajian gede banget. Saya sih seneng, Ustaz, karena makan-makan. Nah, sekarang masalahnya itu sebenarnya ada ininya nggak sih, Ustaz? Tunannya nggak gitu. Terus kalau pas pulang juga di Sambut. maksudnya Ya, sambutnya. tasyakuran ya. Iya, itu gimana sih, Ustaz? Ada sih, ada ini kita tasyakuran lah ya. Fa'ama bi ni'mati rabbika fahadits. Mungkin itu kita tasyakuran, mengadakan tasyakuran dengan menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah atas izin Allah saya akan diberangkatkan haji. Saya insya Allah akan berangkat haji pada tahun ini atau seperti apa, seperti itu. Nggak apa-apa kita mengadakan tasyakuran. Oh. Dan itu kan alhamdulillah ya, semakin banyak yang datang, semakin banyak yang mendoakan. Seperti itu juga. Soalnya Anda pernah dengar cerita katanya kita ketika misalnya mau umroh atau haji itu seperti kita sudah berserah diri kan sama Allah gitu. Jadi ya jadi nanti kalau kita meninggal kita nggak akan balik lagi gitu. Ya namanya udah meninggal lu balik kemana? Maksudnya nggak dikuburnya di sana. Ya kalau meninggal di sana, kalau pas meninggal pas transit. Maksudnya itu. Jadi intinya tuh kayak banyak orang-orang yang akhirnya buat syukuran itu untuk itu berpisah. Mungkin Udah siap gitu. kalau kita ngelihat itu mungkin di zaman mungkin kakek-kakek kita ya, yang pada saat itu haji benar-benar berbulan-bulan ya, 4 Tata? bulan, 3 bulan. Karena kapal Kakek laut aku ya. sendiri itu 3 bulan lebih ya. Itu menggunakan kapal laut. Kalau saat ini kan alhamdulillah Allah berikan kemudahan dengan kita ada pesawat cukup, nggak lama lah, sebulan lah paling nggak. Atau mungkin kalau kita ngelihat haji saat ini, jamaah haji Indonesia yang reguler itu sekitar 40 hari kan. Cuman mungkin kalau kita lihat yang haji plus dan lain sebagainya mungkin lebih singkat. Nah itu tadi perihal untuk hari-hari itu 40 hari, terus ada yang haji plus lebih singkat. Sebenarnya haji itu berapa hari sih di sana itu? Terus Utamanya tuh. kalau Ini Pak. kan ada startnya juga tuh. Iya. Nah startnya kapan, finishnya kapan? Nah itu gimana sih? Kalau kita tanya masalah haji, intinya haji ini paling ya mungkin sekitar 1 minggu lah. Nggak sampai bakal 6 hari. Karena dimulai itu pada tanggal 8 Zulhijjah. Iya. Oke. 8 Zulhijjah kita di Mina, kita mengadakan tarwiyah ya. Setelah itu nanti kita itu bermalam di Mina ya. Setelah itu pada tanggal 9-nya baru kita berangkat ke Arafah. Karena dikatakan al-hajju Arafah ya.
haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Iya, makanya ketika orang berhaji dia tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Dan dia harus mengulang lagi di tahun berikutnya. Itu juga kalau dapat. Itu kalau dapat juga. Nah, kalau kita lihat ini jazakallahu khairan, di antara salah satu kebaikan dari kerajaan Saudi Arabia ya. Sampai kalau kita lihat di musim-musim haji, ketika haji pada tanggal 8 atau tanggal 9 pada hari Arafah, itu seluruh kaum muslimin yang sedang berhaji berada di rumah sakit manapun di Mekah, Madinah, Jeddah, semua dibawa dengan ambulan menuju ke Arafah. Kalau kita nanti insya Allah Ta'ala antum semuanya dimudahkan nanti bisa umroh, bisa haji, nanti insya Allah ketika ada city tour nanti anda bakal lihat di situ ada rumah sakit yang dipakai 1 tahun cuma 1 hari selama 1 tahun, yaitu cuma tanggal 9 aja. Untuk apa? Rumah sakitnya besar. Kalau pikir kok mubazir banget ya, kadang kita seperti itu mikir kan, kok mubazir banget sih bikin rumah sakit sebesar ini. Tapi seperti itulah pelayanan kerajaan Saudi Arabia untuk tamu-tamu Allah yang akan berhaji. Jadi mereka difasilitasi, dibawa dengan ambulan, dikawal depan, belakang, atas, helikopter pun ngawal. Seperti itu. Keberangkatan mereka semua ke Arafah. Karena apa? Dikatakan al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Kalau tidak wukuf berarti hajinya tidak sah. Seperti itu. Nah, intinya haji kan di situ. Seperti itu. Makanya itu dibawa nanti. Kita lihat banyak di situ ketika di Arafah. Nah, banyak juga orang-orang yang tidak tahu. Cari yang enaknya saja. Cari yang enaknya dalam artian apa? Mungkin, waduh, padat banget nih tempat di sini. Agak minggir deh. Agak minggir atau gimana? Keluar. Nah, jadi ada had-hadnya, ada batasan-batasannya tanah haram, tanah Arafah itu. Itu jangan sampai kita keluar dari haddul Arafah itu. Batasan-batasan tanah Arafah. Di situ nanti ketika kita masuk di Masy'aril Haram, tempat-tempat Arafah, Mina, Musdalifah, itu semua nanti banyak papan-papannya. Ada nanti petunjuknya. Arafah start here, Arafah end here. Selalu ada Bidayatul Arafah, terus Nihayatul Arafah, Bidayatul Musdalifah, Mina, seperti itu semuanya ada petunjuknya. Sudah petunjuk-petunjuk gitu ya. Alhamdulillah semuanya dikasih petunjuk dan petunjuknya jelas dan besar sekali gitu. Nah, tinggal kitanya jangan sampai nggak teliti gitu loh. Jangan sampai kita cari yang aman, yang nyaman, tapi keluar dari haddul Arafah, batasan Arafah. Batal dong. Nggak sah ya. Sah. Karena itu yang tadi seperti yang Ana bilang, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf itu apa wukuf? Wukuf kita waqafa, berdiam. Nah, kita diam aja gitu, berdiam. Nah, tidak, otomatis diamnya kita di situ, kita beribadah, kita banyak-banyak berdoa. Karena apa? Saat itu adalah saat yang mustajab. Berdoa, iya. Karena pada saat itu Allah Azza wa Jalla membanggakan kita hambanya, hambanya yang berdoa di tanah Arafah itu. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan itu bahwasanya, lihatlah hambaku, dia meminta dalam keadaan lelah, capek, dan lain sebagainya. Karena kita tahu sendiri ketika kita wukuf di Arafah itu, sebelumnya kita sudah melakukan serangkaian seperti yang Anda bilang tadi di tanggal 8 kita mengambil tarwiyah, itu sudah dari Mina dan kita sudah menggunakan kain ihram. Itu berarti nggak lepas-lepas sudah dari tanggal 8, walaupun ini sunnah ya, tapi apa salahnya kita ambil ini? Iya. Dan ini lebih utama gitu kan, keutamaan yang kita ambil ketika kita tarwiyah. Dari tanggal 8 kita menggunakan kain ihram, lanjut sampai tanggal 9. Nah, itu Arafah. Setelah selesai Arafah, nah, waktu-waktu mustajab itu juga diantaranya akhir-akhir sebelum matahari tenggelam. Di tanggal 9 itu. Tanggal 9 Zulhijjah. Di situ semua orang berdoa keluar. Nangis. Nah, iya. Menghadap kiblat, minta sama Allah. Semuanya. Karena apa? Allah Azza wa Jalla akan kabulkan permintaan kita semuanya. Ini kalau kita wukuf itu kan, kalau kita lihat di televisi kan bisa ada live itu, kan panas banget Tad. Kalau kita pakai payung yang di kepala tuh boleh nggak sih Tad? Biar nggak kepanasan atau itu. Nah, kalau untuk aksesoris kayak gitu tuh itu boleh payung
seperti itu boleh. Oh, boleh bawa payung begitu Bawa ya? payung boleh. Yang penting apa? Itulah, terutama kita ya yang laki-laki, kita hanya dibolehkan untuk memakai 2 kain, 2 helai kain yang tidak berjahit. Makanya kalau kayak kita pakai topi, pakai peci itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita pakai payung itu nggak masalah. Pakai payung atau mungkin kita di dalam tenda. Kan sekarang kalau haji itu kita disiapkan tenda. Walaupun di Arafah pun alhamdulillah untuk Indonesia disiapkan tenda. Terutama kita di haji khusus, insya Allah kita siapkan semua tendanya dan ber-AC. Oh, berarti Tapi biasanya kita semua itu ketika sudah sore hari kita keluar dari tenda, kita berdoa. Semua kalau kita lihat seluruh jamaah haji pada saat itu semua berdoa menghadap kiblat, perbanyak doa. Sampai terkadang ya mungkin ada yang ini, waduh Ustaz bingung gitu, berdoa apa lagi? Semua doanya sudah kita keluarkan ya. Sampai kadang ada orangnya ada yang menitip doa nggak gitu kan. Nah ya mungkin kalau kita ada saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, siapa yang membutuhkan kita doakan semuanya seperti itu, karena saat-saat mustajab ini. Dan kita ulang-ulang terus doa kita sambil zikir, istighfar, kita banyak minta. Oh, diulang-ulang nggak apa-apa? Nggak masalah. Kan itu mumpung ingat nih, kalau misalnya ada orang nitip doa terus kita doakan, kita dapat pahala juga apa gimana? Insya Allah. Apalagi doa fi dhahril ghaib ya. Ketika kita mendoakan saudara kita, apalagi dia nggak tahu gitu kan. Pada saat itu malaikat menjawab walaka bil mithal, dan doa itu untukmu juga. Sama dengan doa apa yang dapat di kita juga. Kita dapatkan itu. Saya doakan mudah-mudahan teman kita ini rezekinya lancar dan sebagainya. Doa yang kita doakan untuk orang lain itu malaikat menjawab, malaikat yang mendoakan walaka bil mithal wa ziyadah kan. Ya. Semoga engkau mendapatkan juga yang semisalnya. Maka jangan doa yang jelek. Enggak dong. Takutnya dibalikin sama malaikat buat kamu juga nanti. Justru doa yang baik itu. Berarti balik lagi ke aksesoris, berarti boleh aja. Boleh, yang penting asal tidak menempel ke kita gitu ya tetap. Ada yang menempel boleh, jam tangan. Gitu. Oh boleh itu. Boleh. Untuk laki-laki nggak masalah. Jam tangan, terus kacamata sabuk, ikat pinggang, kacamata nggak masalah. Jam dinding kok pakai ikat jam kegedean, mau ngapain pakai jam siapa dinding? tahu kan bisa biar kelihatan. Kan ada jam tangan, apa jam dinding. Kalau maksudnya kalau kacamata, ikat pinggang kita kan itu boleh tuh. Mungkin biar nggak melorot mungkin. Iya betul. Oh. Kacamata boleh tuh? Boleh, kacamata boleh, macam-macam banyak. Yang pokoknya yang tidak boleh itu yang langsung menempel di badan kita. Kain-kain ya, baju atau pakaian dalam. Laki-laki nggak boleh kan? Cuman harus dua helai kain saja. Nah ini sebelum lanjut ke apa yang perjalanan kain itu kita ganti setiap harinya apa harus kain itu kita pakai dari pertama sampai selesai? Nah untuk ini apakah kainnya itu harus itu saja atau kita boleh ganti-ganti? Kalau kita bisa bawa banyak dan antum tidak merasa keberatan ya nggak masalah antum ganti. Antum ke toilet antum ganti. Cuman yang biasa kita lakukan ya karena kita juga setelah kita selesai dari Arafah ini, nantinya setelah ini kita sudah boleh tahallul. Tapi nanti kita akan bahas ini kan. Nah, tapi tadi kalau antum tanya boleh atau enggak kita ganti tanggal 8, tanggal 8, tanggal 9 kita enggak per hari ganti boleh kan? Boleh ya? Boleh. Nah, kalau kita tidur harus pakai kain ihram itu apa enggak? Iya. Oh iya? Iya. Enggak boleh lepas. Berarti selama kita haji itu kain itu enggak lepas dari kita? Iya. Terutama kita laki kan, itu kain itu nggak lepas dari kita. Kita cuma pakai 2 helai aja, atas sama bawah sudah. Kita tidur, kita ke toilet, kita makan, semua terus kita pakai. Selama kita menjalankan haji itu. Iya, tapi emang ada cerita Sar. Jadi ayah saya kebetulan kan pernah cerita memang mau kayak gimana pun nggak akan bau itu, nggak akan bau itu. Ya, yang kita takutkan kan itu tadi. Iya, tapi nggak akan bau. Terkadang mungkin kita takut bau ini itu terus mengganggu kekusukan. Nggak boleh kan pakai wangi-wangian parfum itu. Nggak boleh juga tuh. Terlarang, nggak boleh. Kalau kita sudah mengambil niat, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, sudah kita sudah berlaku semua larangan-larangan ihram.
makanya. Nah, nih Ustaz. Makanya itu tujuannya kita harus belajar dulu sebelum. Itu dah. Makanya ini merasa penasaran aja nih. Nah, anggaplah apakah pada saat kita wukuf di Arafah atau menjalankan di Arafah itu kalau dalam keadaan suci dan berwudu atau gimana? Ya lebih ahsannya kita dalam keadaan suci. Tapi kalau seandainya kita batal tidak masalah. Nggak masalah itu. Nggak masalah. Nah itu kan kalau andainya itu dari siang atau apa dari jam berapa Tat? Itu Dari wukufnya? tanggal 8. Nggak, Oh enggak, wukufnya. kalau wukuf, Hah? wukuf itu dimulainya dari ba'da zuhur, dari azan zuhur sampai azan maghrib. Berarti kalau seandainya asar Tat, kita sholat di sana juga berarti? Iya. Nah seandainya batal nih Tat, kita kan lumayan Tat. Enggak, kita susah kan nggak? Nah, insya Allah setiap tenda-tenda itu di sekitaran itu sudah ada Tersedia. Oh. Iya, udah dibedakan laki dan perempuan. Tapi jangan kita bayangkan toilet yang Bagus itu ya. yang nyaman mungkin karena di sini antri semua orang dari seluruh dunia. Kalau sakit perut berat itu ya. Jangan mikir yang berat-berat nih, kita ibadah udah. Iya, maksudnya kalau pas sakit perut gimana itu gitu loh Ya, maksudnya. makanya ketika sudah niat jangan makan yang aneh-aneh. Ya itu dia. Kepala itu. unta dimakan, itu kepala kambing. penting. Oke, kita sekarang selanjutnya nih setelah di Arafah kita Setelah dari Arafah kita setelah maghrib ya terbenam matahari kita menuju ke Musdalifah. menuju ke Musdalifah. Musdalifah. Nah di sini kita di Musdalifah kita disuruh untuk mabit. Bermalam. Nginep berarti Ustaz ya? Nginap bermalam di Musdalifah. Nah kalau di Musdalifah ini nggak ada tenda, tidak seperti di Arafah dan Mina. Ini berarti Beralaskan bumi, beratapkan langit. Lu melihat bintang-bintang. keren ya Ustaz. Iya. Makanya serangkaian ibadah haji ini adalah tempat-tempat yang kita mustajab untuk berdoa. Salah satunya adalah di Arafah. Banyak orang yang meyakini katanya Arafah ini adalah tempatnya bertemu yang Nabi Adam dan Siti Hawa. Oh.